Halo semua, selamat datang di Wahartono Media. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang topik listrik dinamis, di mana pada video sebelumnya saya sudah memberikan pembahasan tentang konsep dasar yang berkaitan dengan listrik dinamis. Sebaiknya, sebelum menonton video ini, silahkan tonton dulu video yang berkaitan dengan konsep dasar listrik dinamis yang sudah saya buat. Silahkan klik linknya di bagian sini dan tonton videonya. Kemudian, jika sudah menonton, kita lanjutkan pembahasan tersebut pada video kita kali ini. Oke, sekarang kita akan membahas suatu rangkaian listrik arus searah, di mana di sini kita akan belajar bagaimana menentukan hambatan total, kemudian menentukan arus total, dan menentukan arus di setiap resistor atau di setiap hambatan dalam suatu rangkaian listrik. Oke, kita mulai pembahasannya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan notifikasi update video dari channel ini. Oke, sekarang kita mulai pembahasan. Sebelum kita mulai mencari hambatan total dari suatu rangkaian, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana aliran arus pada rangkaian tersebut. Oke, jadi arus listrik itu bermula dari baterai. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa arus itu dari kutub positif ke kutub negatif. Maka baterai ini yang kutub positif adalah yang panjang ini dan yang negatif yang pendek. Sehingga arus listrik mengalir keluar dari baterai ke atas dan arus yang keluar dari baterai itu namanya arus total. Kemudian arus total belok ke kanan melewati R1. Selanjutnya di sini arus total menemui titik percabangan. Berarti arus total akan terbagi ke dalam 3 cabang ini. Ada arus yang arahnya ke atas yang melewati R2. Kita sebut namanya arus A atau IA. Ada arus yang lurus melewati R3. Kita sebut namanya arus B atau IB. Dan ada arus yang melewati cabang ke bawah. Kita sebut namanya arus C atau IC dan melewati R4. Kemudian di titik ini ketiga arus cabang tersebut kembali bertemu dan kembali bergabung menjadi arus total. Selanjutnya, arus total kembali menemui percabangan yang berikutnya di sini, tapi sekarang cabangnya cuma 2. Arus total di sini terbagi menjadi arus yang melalui cabang kanan, kita sebut namanya arus D, dan arus D melewati R6 dan R7. Kemudian ada juga yang melalui cabang yang ini, kita sebut namanya arus E yang melewati R5. Kemudian di titik ini, arus D dan arus E kembali bertemu dan menjadi arus total. Selanjutnya, arus total yang tadi melewati R8 dan sampai pada kutub negatif baterai. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui kuat arus yang mengalir di setiap resistor seperti ini, kita tinggal menentukan hambatan totalnya. Ketika kita mau menentukan hambatan total suatu rangkaian, hanya ada 2 caranya, yaitu digabung dengan cara paralel, digabung dengan cara seri. Hambatan total yang dimaksud adalah ke-8 resistor ini, atau ke-8 hambatan ini, kita ganti dengan 1 hambatan saja, tetapi nilai resistansinya atau nilai kemampuannya untuk menghambat arus listrik itu sama dengan ke-8 resistor ini. Sebelum kita menentukan resistor itu ditentukan secara seri atau paralel, kita harus tahu dulu mana resistor-resistor yang bisa digabung dengan cara seri dan mana resistor-resistor yang bisa digabung secara paralel. Oke, tipsnya seperti ini. Ketika kalian ketemu rangkaian, cari dulu ada atau tidak titik percabangannya. Nah, jika ada, fokus ke titik percabangan tersebut. Nah, contohnya pada rangkaian ini, ada 2 titik cabang yang kita temui, ini cabang yang pertama, kemudian ini cabang yang kedua. Nah, kalau seperti ini kita selesaikan satu-satu. Misalkan sekarang kita akan bahas cabang yang pertama dulu. Cabang yang pertama itu dilewati oleh arus A, arus B, dan arus C. Sehingga arus A, arus B, dan arus C itu dikatakan sebagai pasangan arus cabang atau kelompok arus cabang. Oleh karena itu, maka R2, R3, dan R4, jadi ini R2, R3, dan R4, itu merupakan pasangan resistor yang
terangkai secara paralel karena dia dilewati oleh kelompok arus cabang. Oke, jadi untuk menentukan suatu resistor itu paralel, lihat saja apakah resistor-resistor tersebut dilewati oleh kelompok arus cabang atau tidak. Nah, jika dia dilewati oleh kelompok arus cabang seperti ini, maka resistor-resistor yang dilewati itu terangkai secara paralel. Dan untuk menggabung resistor yang terangkai secara paralel, itu caranya seperti ini. Nah, karena di sini dia rangkaian paralel ada dua, maka saya sebut ini rangkaian paralel yang pertama. Kita sebut namanya RP1. Rumusnya seperti ini. KPK per A tambah B tambah C. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dari nilai-nilai ketiga resistor ini. Atau pakai bahasa lain bisa KPK kita ganti dengan suatu angka yang bisa membagi habis nilai-nilai ketiga resistor ini. Kemudian nilai A itu adalah nilai KPK-nya dibagi R2. Nilai B adalah nilai KPK dibagi R3. Dan nilai C itu adalah nilai KPK dibagi R4. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasannya untuk rangkaian percabangan yang kedua. Oke, pada rangkaian yang ini perhatikan. Jadi seperti yang pertama tadi bahwa arus total ketika menemui titik ini dia terbagi menjadi arus D dan arus E. Nah, karena arus D dan arus E merupakan pasangan arus cabang yang baru atau merupakan kelompok arus cabang, maka R5 dan R67 itu merupakan pasangan resistor paralel. Oke, perhatikan di sini pada percabangan yang kedua ada sedikit perbedaan, di mana arus D melewati 2R yaitu R6 dan R7, sedangkan arus E melewati 1R saja yaitu R5. Nah, untuk arus yang seperti ini, jadi untuk cabang yang ada 2R-nya, ya, arus D melewati R6 dan R7, kita harus gabung dulu kedua R ini, dan gabungan inilah yang paralel dengan R5. Oke, jadi sekali lagi, jika dalam satu cabang ada lebih dari satu resistor, maka resistor-resistor tersebut harus digabung dulu. Cara menggabungnya seperti apa? Ini saya simpan dulu untuk R67 bagaimana cara menggabungnya. Selanjutnya sebentar kita akan temukan bagaimana cara menggabung kalau resistornya seperti ini. Jadi gabungan antara R6 dan R7 itulah yang paralel dengan R5. Jadi bukan R6 paralel dengan R5, bukan juga R7 paralel dengan R5. Tetapi gabungan R6 dan R7 itulah yang paralel dengan R5. Sehingga di sini dikatakan R5 dan R67, ini maksudnya gabungan antara R6 dan R7, itu merupakan pasangan resistor paralel. Nah, untuk menentukan berapa R pengganti pada percabangan yang ini, atau R paralelnya, sama seperti tadi, cuman kita namakan dia RP2, karena ini adalah percabangan yang kedua atau paralel yang kedua. Rumusnya adalah KPK dari gabungan R67 dengan R5, kemudian dibagi A tambah B. Karena di sini cabangnya cuma 2, maka di sini cuma A tambah B saja. Di mana KPK adalah bilangan yang bisa membagi habis R5 dengan R67. Kemudian A itu adalah KPK per R5 dan B itu adalah KPK per R67. Seperti itu. Jadi prinsipnya sama antara kedua percabangan ini. Nah, selain itu, pada rangkaian paralel juga, di setiap rangkaian paralel ini, ada konsep yang perlu dipahami bahwa tegangan pada cabang A itu sama dengan tegangan pada cabang B, sama dengan tegangan pada cabang C, dan sama dengan tegangan total rangkaian paralel ini. Ya, begitu juga pada cabang yang kedua. Jadi tegangan pada cabang D itu sama dengan tegangan pada cabang E, sama dengan tegangan pada kedua ujung paralel ini. Oke, nah setelah kita gabung RP1, gabung RP2, maka rangkaiannya bisa berubah bentuknya seperti ini. Oke, saya ulang gambar tadi antara RP1, ini RP1 tadi, ini RP2. Nah, setelah kita dapat nilainya tadi jadi R2, R3, dan R4, itu kan nilainya digabung menjadi RP1.
sedangkan R5 dan R67 bergabung menjadi RP2. Maka rangkaiannya berubah menjadi seperti ini. Oke, jadi ketiga rangkaian tersebut kita gabung dengan dan diganti dengan satu R saja. Ini juga tadi ada dua rangkaian, dua R di sini. Maksudnya tadi ketiga R yang ada di sini kita gabung menjadi satu R saja. Kemudian ada juga 3R di sini kita gabung jadi R saja, seperti ini. Oke, nah jadi rangkaiannya menjadi lebih sederhana karena sudah digabung yang dua yang paralel tadi. Nah sekarang kita cek bagaimana aliran arus setelah perubahan ini. Jadi arus tetap dari arus total, kemudian arus total juga sama tetap melewati R1. Nah di sini kan tadi arusnya ada 3. Jadi IA, IB, IC. Karena R-nya sudah bergabung, maka arusnya juga bergabung. Jadi IA, IB, IC itu kembali bergabung menjadi arus total. Jadi RP1 itu dilewati oleh arus total. Begitu juga pada RP2, di sini tadi arusnya ada arus D dan arus E. Karena dia sudah digabung R-nya, maka arus D dan arus E juga kembali bergabung menjadi arus total. Kemudian R8 tetap dilewati arus total dan kembali ke kutub negatif baterai. Nah, setelah rangkaian seperti ini modelnya, maka perhatikan lagi konsep yang berikutnya bahwa karena R1, RP1, RP2, dan R8 ini dilewati oleh arus yang sama, jadi arusnya adalah I total semua. Jadi ini R1 dilewati I total, RP1 dilewati I total, RP2 dilewati I total, dan R8 juga dilewati I total, maka resistor-resistor ini terangkai secara seri. Jadi di sini konsepnya adalah ketika ada lebih dari satu resistor dilewati oleh arus yang sama, jadi ini bukan arus I total saja ya, yang penting arusnya sama, maka resistor tersebut terangkai secara seri. Seperti itu konsepnya. Dan untuk menggabung resistor-resistor yang terangkai secara seri, kita cukup menjumlahkan saja resistor-resistor, nilai-nilai resistor tersebut. Oke, jadi sini contohnya RA tambah RB tambah RC tambah RD. Misalnya RA itu adalah R1, kemudian RB-nya adalah RP1, RC-nya adalah RP2, RD-nya adalah R8. Nah, seperti itu. Jadi cukup mudah untuk menggabung resistor yang terangkai secara seri, tinggal dijumlah saja nilai-nilainya. Berarti untuk rangkaian ini kita tinggal jumlah R1 tambah RP1 tambah RP2 tambah R8. Itu menjadi resistor seri dan setelah kita dapat nilainya, RS misalnya namanya, ini rangkaian ini bisa kita ubah lagi bentuknya di mana keempat resistor ini sudah digabung menjadi satu resistor saja sehingga gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah resistor seri yang merupakan rangkaian pengganti dari rangkaian yang awal tadi, atau ini adalah rangkaian totalnya juga. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya pada pembahasan yang pertama tadi saya masih simpan bagaimana cara menggabung R67 ya. Perhatikan di sini kita dapat konsep bahwa tadi jika resistor-resistor itu dialiri oleh arus yang sama, maka resistor itu terangkai secara seri. Dan untuk menggabung yang seri kita tinggal jumlahkan. Coba kita lihat kembali rangkaian yang tadi. Jadi ini untuk R67-nya ya. Perhatikan, R6 dialiri oleh arus D dan R7 juga dialiri arus D. Berarti kita bisa katakan bahwa arus R6 dan R7 itu dialiri arus yang sama. Sehingga R6 dan R7 ini terangkai secara seri. Dan untuk menggabungnya, itu kita tinggal jumlahkan saja R6 tambah R7. Berarti di sini R67 maksudnya nilainya kita dapat dengan menjumlahkan R6 tambah R7. Seperti itu. Oke, untuk pembahasan analisis rangkaian kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita akan perdalam lebih jauh pada contoh-contoh soalnya. Oke, sampai jumpa pada video pembahasan soal yang terkait analisis rangkaian arus listrik searah.